Memang tak salah kalau akhirnya AHY disingkirkan. Tak ada yang salah dengan suara-suara yang menghendaki KLB. Ternyata mundur ke belakang, terungkap sudah pengkhianatan SBY. Ia yang dipercaya menahkodai Demokrat, malah menusuk teman sejawat. Dari Anas Urbaningrum hingga Gede Pasek pun ditelikung. Justru cerita sesungguhnya mengungkap betapa mengerikannya pengkhianatan SBY. Silakan simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Partai berlambang Mercy tersebut memang sempat berbuah manis saat figur yang diusungnya jadi presiden 2 periode. Tapi bukan berarti perfeksionisme partai yang terlihat dari luar memang nyata di dalam. Tak hanya terpecah menjadi beberapa kubu, seperti kubu Marzuki Ali, kubu Anas Urbaningrum dan 2 lainnya. Bahkan dalam satu kubu pun terjadi perpecahan dan pengkhianatan. Ironisnya pengkhianatan ini dilakukan oleh sosok yang kini pernah jadi mantan orang nomor 1. Tak hanya ex-ketua KPK Antasari saja yang menerima kekejaman SBY, tapi juga rekan seperjuangan dan separtai yang mempercayainya. Sebelumnya diberitakan jpnn.com, menurut Pasek, ide itu bermula ketika dirinya berdiskusi dengan Anas Urbaningrum yang kala itu masih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Anas yang merupakan Ketua Umum hasil Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 saat itu menjadi tersangka kasus korupsi. Saat itu nasib teman-teman yang akan ikut pileg kebingungan. Lalu muncul ide selamatkan partai dengan cara menjadikan SBY ketum agar tidak pecah, tulis Pasek dalam tweetnya. Direktur Berdikari Law Office itu menambahkan, saat ide menjadikan SBY sebagai ketua umum mengemuka, banyak calon legislator Partai Demokrat yang uring-uringan. Meski diprotes bahkan dirundung, Pasek tetap kukuh mempertahankan ide mengusung SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Sebab, dia meyakini hanya SBY yang bisa menjaga kekompakan dan menyelamatkan Partai Demokrat jelang pemilu 2014. Pasek mengakui, ketika itu terjadi perdebatan seru terkait keinginannya dan Anas Urbaningrum menjadikan SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Saat itu ada Ruhut Sitompul yang dikenal getol membela SBY secara lugas menentang ide Pasek dan Anas. Sebab, Ruhut menjagokan Pramono Edi Wibowo yang juga adik ipar SBY untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Ruhut meyakini Pramono merupakan figur yang diinginkan Cikeas. Sebab, Pramono merupakan adik kandung Ani Yudhoyono. Di tengah polemik tersebut, Pasek mengaku ditelepon untuk menghadap SBY yang saat itu masih menjabat Presiden RI tahun 2009 sampai tahun 2014. Dalam pertemuan itu Pasek menjelaskan semua idenya setelah ditanya oleh SBY. Pertemuan itu hanya 3-4 hari sebelum pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Bali. Singkat cerita, SBY akhirnya menyatakan bersedia dan meminta bantuan Anas Urbaningrum mengondisikan pendukung sekaligus mengerem Marzuki Ali di bursa calon Ketua Umum Partai Demokrat. Pasek lantas mendatangi rumah Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur guna mematangkan skenario untuk meloloskan SBY ke kursi Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB di Bali. Bahwa hasilnya, Ed Sebyudoyono bersedia jadi ketum dan ini langkah taktis selamatkan teman-teman untuk maju pileg tidak terganggu. Anas Urbaningrum tersenyum penuh makna tetapi langsung mulai menelepon daerah, sambung Pasek dalam tweetnya. Namun, Pasek mengaku tak mengikuti KLB Partai Demokrat di Bali. Untuk itu, dia meminta izin langsung kepada SBY lewat BlackBerry Messenger.
Sebab banyak DPD dan DPC mau ketemu Anas Urbaningrum di Bali. Beliau pun setuju dan saya ajak Anas Urbaningrum ke Pasar Seni Giwang Sukawati, Kintamani sampai makan malam di Jimbaran, tutur Pasek. Usai SBY terpilih secara aklamasi. Pasek mengaku menerima pesan BBM dari mantan Menko Polhukam itu. Isi pesan itu ialah ucapan terima kasih SBY. Selain itu, SBY juga menitipkan ucapan terima kasih untuk Anas. Tak hanya itu, SBY juga meminta nama-nama politikus Partai Demokrat dari kubu Anas. Saat itu rombongan sedang istirahat di rumah saya. Lalu saya bacakan BBM beliau. Anas Urbaningrum lalu titip pesan minta waktu besok untuk setor nama, sambung Pasek. Anas Urbaningrum pun menepati janji dengan menyetor nama-nama keesokan harinya. Namun, ternyata SBY tidak memakai nama-nama yang diusulkan Anas dalam kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB. Hilang semua, tulis Pasek. Seingat Pasek, hanya San Mustopa yang tetap menjadi wakil sekjen Partai Demokrat. Nama saya hanyut. Di situ saya baru paham ternyata gentleman agreement sulit bisa dilakukan walaupun dengan figur yang begitu hebat jika memang sudah tidak ada komitmen, tweetnya. Oleh karena itu Pasek menyebut cengkeraman keluarga SBY di Partai Demokrat sangat kuat. Ketika SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, putra bungsunya Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas pun menjadi sekretaris jenderalnya. Sementara nama teman-teman dekat Anas akhirnya hilang dari struktur DPP Partai Demokrat. Ternyata yang diperjuangkan jauh penampilan dengan isi dalamnya, ujar Pasek. Ungkapan teman makan teman atau air susu dibalas air tuba memang cocok diberikan ke SBY. Betapa kejamnya orang ini dengan orang yang berdarah-darah memperjuangkannya. Pantas kalau kini banyak kader atau mantan Partai Demokrat yang sangat membencinya. Sudah tak tahu balas budi, mengkhianati teman sendiri, masih juga menuduh orang lain ingin merebut Partai Demokrat. Sepertinya hanya SBY seorang di negeri ini yang sangat haus kekuasaan. Publik figur yang harusnya bisa menjadi teladan malah jadi bahan cemoohan di masa tuanya. Anak-anaknya yang didudukkan di singgasana ternyata juga sama piciknya. Semua mewarisi kebaperan dan keprihatinan SBY. Dan dengan tak tahu malu ia mengungkap tak bisa mendapat keadilan. Apakah selama ini dia sudah adil dengan orang terdekatnya? Kita sudah sangat muak dengan banyak warisan mangkraknya. Jangan sampai tertipu lagi oleh suaranya yang memelas. Tapi sebenarnya memiliki hati yang sangat busuk.